kita buang jauh-jauh, balik dia. Betul enggak? Menjengkelkan saya. Nah kalau domba enggak usah dibilang buang jauh-jauh, dilepas 20 meter aja dari kandang, sudah mbak, sudah enggak tahu mau kemana ini. Maka itu Yesus berkata kita ini domba-dombanya bukan kucing-kucingnya. Maka itu kalau kucing enggak perlu gembala, domba pasti perlu gembala. Nah, mendisiplin ada dikata. Alkitab kita adalah satu-satunya buku di dunia ini yang pertama kali menyebutkan kata mentor. Coach, tahu kata coach ya, bukan pelatih, coach itu. Dalam sepak bola ada coachnya siapa. Lebih daripada itu, Alkitab adalah satu-satunya buku yang menyatakan manusia itu perlu mentor, perlu yang membimbing, perlu yang memberi contoh dalam hidup ini. Ternyata kita perlu mentor karena kita harus didisiplin dalam hidup. Maka itu yang membuat orang kecewa dalam kehidupan orang yang memimpin. Yang dipimpin cuma satu, ketika yang memimpin tidak konsekuen dengan apa yang dia katakan. Betul enggak? Langsung kecewa. Kenapa bisa kecewa? Karena orang yang tidak mendisiplin dirinya lalu tidak memberi contoh pada yang lain, itu mengalami kerugian yang fatal sekali. Itu sebabnya dalam gereja sangat diperlukan mentor untuk memberi contoh. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadi jangan ngambil jalan sendiri, jangan milih jalan sendiri, ikuti jalan Tuhan. Semua kita pada hidup ini sebagai gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan harus bisa berkata seperti ini. Di semua bagian dari kehidupan ini, dengarkan baik. Kita baca sama-sama juga, 1, 2, 3. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kesimpulannya, berarti Paulus mengidentikan dirinya dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Apakah ini kesombongan? Tidak. Ini mendisiplin diri. Dengan kata lain Paulus berkata gini, sudahlah kamu gak usah bingung. Karena kita gak pernah lihat Yesus sekarang ini. Ikuti aku. Luar biasa kata-kata. Ikuti aku. Dengan berani dia meyakinkan. Karena aku juga sudah mengikuti Kristus. Jadi kalau kamu mengikuti aku, kamu gak akan salah. Gereja, sudah waktunya. Apalagi kita sudah lebih dari 5 tahun. Kalau kita sudah mengaku lebih 5 tahun jadi orang Kristen, itu sudah lebih dari cukup untuk kita berani berkata kepada semua orang di sekitar kita. Seperti Paulus berkata, ikuti aku, karena aku sedang ikuti Kristus. Hebat sekali pernyataan ini. Dan ini yang kurang dalam gereja Tuhan. Kita mengaku dengan jujur, gereja tidak lebih seperti panggung sandiwara. Mimbar ini tempat aktor dan aktris yang luar biasa. Maka itu kita lihat dunia ini, semua aktor, semua aktris hebat kalau lagi main. Betul enggak? Tapi begitu kembali dalam hidup sehari-hari, ampun. Enggak cuma Indonesia, enggak cuma yang di India, yang di Amerika, Hollywood, di mana saja sama. Dunia artis itu dunia kawin cerai. Betul enggak? Mereka enggak cocok dengan apa yang ada. Dunia ini memerlukan contoh. Maka itu gereja Tuhan, kita harus mengubah konsep kita soal mendisiplin ini mulai hari ini. Kita nggak perlu ngomong banyak-banyak. Ayo kita disiplin diri kita sendiri lebih dulu, katakan amin. Sebelum kita mendisiplin orang lain, sebelum kita melatih diri kita untuk berkata ya dari apa yang Papa katakan tidak atau jangan, maka nanti dengan sendirinya orang akan melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Dan orang itu pasti akan. Yang lebih bagus lagi, kalau kita sudah jadi orang tua, kita mulai dengan anak-anak kita. Ini satu contoh yang luar biasa. 1 Korintus pasal 9, mendisiplin. Ada contoh yang bagus sekali. Ada 3 kali dalam surat-surat Paulus di Perjanjian Lama ini yang menggunakan terminologi yang sama, yaitu atlet atau olahragawan. Itu 3 kali Paulus mengatakan. Ternyata saudara, di antara contoh-contoh kehidupan yang paling gampang untuk kita ikuti soal mendisiplin, itu adalah kehidupan para atlet. Kalau tahu tidak semua kita pernah masuk pelatnas, tapi paling tidak kita pasti punya gambaran, bukan? Bagaimana atlet itu? Kira-kira atlet bisa semau-maunya sendiri? Nggak bisa. Jam tidurnya mereka diatur,
Makannya mereka diatur. Semuanya diatur. Luar biasa. Nggak boleh sembarangan. Terima telepon pun diatur. Nggak boleh terima telepon sembarangan. Akan mengganggu konsentrasi. Paulus memberi contoh yang kedua, disiplin dalam hidup militer. Tapi itu sulit diikuti buat kita semuanya karena kesannya negatif. Tapi kalau bicara soal atlet, itu pasti gampang dimengerti. Jadi tidak akan ada seorang atlet akan jadi ternama dan memenangkan semua pertandingan tanpa mendisiplin diri. Ya atau tidak? Tidak mungkin. Nah, Tuhan memberikan contoh ini lewat Paulus. Kita lihat ayat yang ke-24 mulai. 1 Korintus 9 mulai 24. Tolong khususnya anak-anak muda, ayo kita serius dalam kata mendisiplin ini mulai hari ini. Berbahagialah setiap kita apabila kita mendisiplin diri kita bukan karena perintah dan bukan karena peraturan. Sangat celaka, maaf ya jangan tersinggung, jangan marah, karena ini banyak terjadi. Bahkan tadi ada seorang ibu yang tanya, selesai season yang pertama sampai yang dengar juga ikut tertawa. Apakah kalau melatih anak, mendidik anak itu boleh nggak dihukum, nggak diberi makan sekali sehari? Saya bilang nggak ada gunanya. Maka itu kalau ada di antara kalian mau disiplin karena takut nggak dikasih makan, terlalu kamu. Ngerti kata-kata ini? Terlalu betul kamu. Jangan karena takut nggak diberi makan, maka iya aja dan nggak bisa. Itu disiplin yang nggak baik dan nggak ada gunanya mendisiplin diri dengan cara takut nggak diberi makan. Berbahagialah setiap kita kalau bukan karena yang lain, tapi karena mau sendiri kita mendisiplin diri kita sendiri. Walaupun nggak ada pemimpin, walaupun nggak ada siapa-siapa, mengatur sendiri waktu luar biasa. Saya baca 24, mulai. 1 Korintus 9. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, semua, karena memang mau bertanding. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, dapat medali. Betul, nggak mungkin ramai-ramai dapat medali semuanya. Bukan pertandingan itu namanya arisan. Karena itu, nah ini kata mendisiplin yang sangat indah untuk kita lakukan. Garis bawahi bagi Alkitab saudara yang belum digaris bawahi. Saya ulangi kalimat ini. Bagian terakhir ayat 24. Karena itu, larilah bagaimana? Begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Nah, ini mendisiplin. Bertandinglah dengan sportif, istilahnya begitu. Bertandinglah dengan begitu rupa supaya kamu dapat memperolehnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Ayo kita baca sama-sama. Ini contoh kedua soal mendisiplin. 1, 2, 3. Menguasai dirinya dalam berapa hal? Dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Walaupun tidak semua kita pernah terima medali, tapi semua kita tahu. Jawab pertanyaan saya. Walaupun disebut medali emas, itu emas semuanya itu enggak sih? Enggak, cuma sepuh saja, luarnya saja. Tapi orang bisa berebut untuk dapat. Itu fana. Maka itu dua kalimat ini penting. Kalimat terakhirnya 24 dan kalimat terakhirnya 25. Ini penting. Saya ulangi lagi. Kalimat terakhir 24. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kalimat kedua itu ayat 25 bagian tengah. Menguasai dirinya dalam berapa hal? Dalam segala hal. Ini mendisiplin. Jangan engkau bangun pagi karena mau janjian pacarmu besok. Terlalu betul kamu kalau bangun pagi karena pacar. Kita harus memeriksa apa yang membuat aku mendisiplin diri. Kalau tadi karena takut nggak diberi makan, terlalu betul. Kalau hanya karena pacar, terlalu juga. Takut karena ada pemimpin di situ. Jangan. Biarlah kita melatih diri kita. Walaupun gak ada siapa-siapa, itu demi kita sendiri. Katakan amin. Ayo kita latih betul-betul. Ayat 26. Sebab itu,
Aku tidak berlari tanpa tujuan.